Guys, jumpa lagi di Andrica Anak Kos. Nah, di video kita kali ini kita akan membuat beberapa makanan. Yang pertama itu kita akan membuat gulai ikan patin, gulai sambal lele, terus kita buat gulai ayam sama sambal ikan. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk kita intip. Nah, ini bahan-bahannya: bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai gendot, lalu ada cabai hijau, kemudian ada lengkuas yang udah digiling halus, nanti kita ambil beberapa, nanti saya kasih tahu resepnya. Kemudian ada jahe, terus ada serai yang udah dihaluskan, dan ada kemiri. Bagaimana keseruannya? Nah, yuk kita intip. Pertama-tama kita blender dulu cabai hijaunya ya. Nah, cabai hijau ini kita kan akan buat satu sambal, satu juga gulai. Nah, jadi cabai hijaunya nanti kita akan bagi dua nanti ya. Kita jadikan satu dulu bumbunya. Oh iya teman-teman, nah ini kan ada bawang putih, bawang merah. Bawang putihnya setengahnya kita giling, dan bawang merah setengahnya kita giling, dan setengahnya lagi itu kita iris halus ya. Nah, ini dia teman-teman, ini nanti kita akan blender. Oh iya teman-teman, jangan salah fokus ya sama cabai warna merah. Ini adalah cabai merah yang cabai setan yang saya giling supaya tidak cepat membusuk, dan nanti cabai setannya akan saya taruhin ke kulkas ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman racikan sambal dan bumbu gulai cabai hijau yang akan kita buat nanti dibagi dua, nanti dibagi-bagi dua. Ini adalah sekitar 50 cabai, ini sekitar 40 lah, 40 cabai hijau, kemudian sekitar 8 siung bawang merah, kemudian sekitar 8 siung juga bawang putih, lalu ada sekitar 8 buah atau sekitar 8 sampai 10 cabai gendot kecil, lalu ada irisan, ada 3 buah bawang putih yang diiris, kemudian ada bawang merah yang kita 3 siung bawang merah yang kita iris, terus ini ada lengkuas, ada jahe, lengkuas sekitar yang udah digiling kita ambil 1 sendok makan, kemudian jahe sekitar 1 sendok makan juga kita ambil yang udah digiling halus. Di pasar biasanya ada di Sumatera Barat ya, tapi nggak tahu daerah yang lain. Kemudian serai yang udah digiling 1 sendok juga, kemudian 1 sendok teh kemiri yang udah digiling halus. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk kita intip. Nah teman-teman, pertama kita tumis dulu cabai hijaunya, kita besarkan api dulu. Nah, sekitar begini aja, jangan terlalu besar, agak kecil kan. Nah, dah. Setelah itu kita tunggu panas. Nah, sepertinya sudah mulai panas, jadi kita ambil setengahnya saja ya irisannya. Nah, ini udah kita masukin, kita tumis sampai wangi. Setelah wangi, kita masukin sekitar setengah sendok ini, lalu kita aduk. Campur sepertiga sendok serai yang sudah digiling halus, lalu kita aduk. Begini. Kita aduk sampai wangi lagi. Lalu sepertiga sendok makan lengkuas, jadi kita aduk lagi. Lalu garam, lalu itu aduk. Masukin bawang putih bubuk sedikit,
Kita kecilkan apinya dulu, lalu campur lagi ini dan kita aduk. Campurkan ikan patin, lalu kecap asin, kecap ikan. Setelah itu kecap asin, lalu kita aduk. Kita nggak perlu menggorengnya lagi ya, karena saya tidak suka terlalu lama menunggu. Kita aduk. Campurkan sauri sos tiram, lalu kita aduk. Setelah kita aduk, kita tutup. Kita tunggu. Menunggu ikan patinnya matang, kita iris daun bawang. Nah, ini dia daun bawangnya. Setelah itu kita taburkan daun bawang. Nah, jadi teman-teman, sambal ikan patin. Selanjutnya kita akan bikin gulai ayam. Gulai ayam dengan bahan yang tadi, tambahannya adalah 2 lembar daun salam dan sekitar 3 lembar daun jeruk dan juga serai. Pertama-tama, bekas yang goreng ini nggak usah kita cuci. Yang kita lakukan adalah memasukin gilingan cabai hijau yang udah dicampur dengan cabai gendot, bawang merah dan bawang putih. Sisa dari 2/3 serai, jahe dan lengkuas dan juga kemiri kita masukin semuanya. Masukin sekitar 700 ml santan encer, 3 lembar daun jeruk dan 2 lembar daun salam. Lalu kita hidupkan apinya. Kita pakai api sedang ya. Lalu kita aduk. Nah, ini cabenya kita kasih sedikit dulu. Kalau setelah setengah perjalanan nanti kita campurkan lagi. Jangan lupa masukin garam kasar. Garam halus juga boleh, sesuai selera. Setelah mendidih, jangan lupa masukin ayam. Nah, ini aku membeli 15.000 setengah dada ayam. Setelah dipastikan mendidih betul, kita masukin ayamnya. Lalu masukin semuanya. Setelah itu kita aduk. Nah, ini dengan santan encer sekali ya. Lalu kita tunggu mendidih. Terakhir jangan lupa masukin 1 sendok teh kunyit yang udah dihaluskan. Lalu kita aduk. Lalu jangan lupa masuk 150 ml santan pekat. Lalu kita aduk. Jangan lupa masukin serai yang sudah digeprek setengahnya. Lalu jangan lupa kita aduk. Lalu micin bagi yang mau. Lalu ketumbar sedikit saja. Lalu penyedap. Lalu masukin tahu 4 buah. Lalu kita tunggu matang. Nah, sudah mendidih. Jadi kita tunggu agak mengental sekitar 5 menit sampai 10 menit lagi ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Nah, sisa airnya nanti kita masukin daun pakis. Ini dia daun pakis yang sudah kita cuci.
Nah, ini kita pakai api sedang. Api sedang seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masukin pakis ya. Setelah pakis kita masukin semuanya, setelah dimasukin kita aduk-aduk. Kita aduk sampai merata. Setelah merata, lalu kita tutup. Lalu kita tunggu sampai masak. Sekitar mungkin 5-10 menit ya teman-teman. Ini jangan lupa kita balik-balik ya teman-teman. Kita balik-balik. Ya. Nah, sudah mendidih, jangan lupa masukin daun ruku-ruku. Lalu kita aduk, tunggu 2 menit. Nah, ini dia teman-teman sayur pakisnya. Selanjutnya ini cabai yang udah kita blender, resepnya masih sama, pakai bawang merah, bawang putih. Cuman nanti kita jangan lupa masukin tomat ya teman-teman. Lalu kita masukin kepala ikan, nggak tahu nama ikannya apa, ikan laut. Lalu kita aduk-aduk. Jangan lupa kasih kecap asin. Lalu kita aduk. Jangan lupa kasih penyedap. Kalau mau kasih garam juga nggak apa-apa, terserah. Nah, sambalnya jangan lupa kita tutup ya. Nah, sudah jadi teman-teman. Sekarang kita bikin asam padeh durian. Bahan-bahannya 3 buah tomat, 5-8 siung bawang merah, 3-4 siung bawang putih. Lalu supaya ada rasa mericanya, saya kasih sekitar 5 buah cabai gendot. Lalu kita blender. Lengkuas, jahe, lalu yang sudah di blender, lengkuas, jahe, dan yang sudah di blender. Masukin air lalu tunggu mendidih. Nah, setelah mendidih kita sisakan setengah buat asam padeh, setengahnya lagi buat gulai. Nah, ini gulainya, setengahnya kita asingkan. Lalu kita masukin ayam. Kita besarkan apinya. Lalu ini. Setelah itu kita aduk ya. Masukin pangit durian. Lalu aduk. Masukin penyedap, kaldu jamur, tambahin lagi 1 irisan bawang, 1 irisan tomat. Karena masih kepedesan, kita tambahin lagi 1 buah tomat. Kita aduk lagi. Jangan lupa setengah lembar daun kunyit, kemudian 2 lembar daun jeruk, 1 lembar salam, dan juga setengah serai. Kalau 1 juga nggak apa-apa, sesuai selera. Lalu kita aduk dan kita tunggu sampai matang. Pertama, yang setengah bumbu asam padeh tadi kita masukin lagi ke kuali. Masukin lengkuas sekitar 1 sendok besar, sekitar 400 ml santan. Lalu kita aduk. Nih, kita aduk rata ya. Nih, sampai dia halus. Ini santan encer ya. Lalu 100 ml santan pekat kita masukin. Lalu kita aduk-aduk. Oke, 1 buah daun jeruk, 2 lembar daun salam, lalu ini setengah
serai kita banyak-banyak atau digeprek, lalu kita aduk. Kita aduk, tunggu mendidih betul. Oh iya, jangan lupa daun kunyit. Daun kunyit 2 lembar. Lalu masukin tahu, masukin lele. Ini 3 buah. Lalu campurin ayam. Oke. Setelah itu kita tutup. Tunggu sampai matang, sekitar 20-30 menit. Sebelumnya jangan lupa campurin penyedap sesuai selera, kalau nggak mau juga boleh. Lalu garam kasar juga boleh. Udah. Lalu kita masukin royco atau totole sesuai selera. Nah, kita tunggu dan kita tutup. Setelah kita angkat, kelupaan kunyit, masukin kunyit supaya enak. Nah, kita aduk dulu, jangan lupa kita aduk rata. Setelah kita aduk, baru kita tutup, tunggu lagi. Nah, ini dia teman-teman, penampakan gulai lele dicampur gulai ayam. Oke, nanti tunggu selanjutnya keseruannya di Andwija Anak Kos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Bye-bye. Ditunggu video selanjutnya. Nah, sekarang kita akan masak beras. Ini sekitar segini. Karena aku berdua sama adik, lalu aku masak 1,5 aja. Dah. Lalu kita cuci berasnya ya. Pertama kita cuci berasnya di air mengalir. Nah, jangan salah fokus ya dengan spons ya, sengaja ditaruh situ ya. Dicuci. Lalu kita buang. Cucian pertama. Nah, hati-hati. Ya. Nah, ini. Cucian kedua. Teman-teman, kita kalau mencuci beras jangan terlalu bening ya teman-teman ya. Karena kenapa? Kalau kita cuci segini 2-3 kali ini sudah cukup. Karena kalau kita terlalu banyak mencuci, itu akan mengurangi zat yaitu vitamin B1 pada beras. Jadi kita cukup, ini sudah bersih. Jadi airnya ini nanti kita tambahkan air masak ya. Nah, ini air bersih, air yang masak. Nah, sekitar segini ya teman-teman ya. Kalau kita mau lembek ya harus banyak, tapi kalau mau dikit juga bisa. Kalau aku sukanya segini. Nah, jangan lupa dimasukin, kita tutup, lalu kita kesini. Nah, ini part yang sering kita lupa, dicolokin. Oke. Nah, lalu kita lihat, nampak kan? Nih, udah ke bawah ya. Kita tunggu masak. Nah, halo, hai teman-teman, jumpa lagi di Andwija Anak Kos. Nah, lupakan ini. Di video kita kali ini kita akan membuat kolak. Kolaknya apa saja? Campurannya pisang, lalu ubi atau ubi jalar, lalu santan. Dan sekarang kita akan mau membuat kolak pisang, tapi nggak pakai gula merah, tapi dengan gula pasir. Bagaimana keseruannya? Yuk kita intip. Nah, ini pisangnya udah kita kupas
Nanti kita potong 3-4. Nah, ini dia teman-teman pisang yang udah dikupas. Aku nggak tahu ya, pisang ini namanya pisang apa, tapi aku tahu bentuknya ini pisang yang bisa kita buat kolak. Lalu pisang ini akan melunak kita masak kolak, tapi tidak apa-apa. Kita coba aja ya teman-teman ya. Pisangnya udah kita potong dan kita campurkan saja. Lalu kita akan memotong ubi jalar. Nah, ini ubi yang udah kita potong, yang udah kita kupas lalu kita potong. Nah, ini dia yang sudah kita potong lalu kita cuci. Pertama-tama masukin santan encernya sekitar 1,5 liter ke dalam panci. Lalu kita masukin ini durian montong. Kita mau buka dan unboxing ya teman-teman ya. Seperti yang kita jelaskan di video sebelumnya, cara membukanya kita ikuti aja garis ini ya teman-teman ya. Bagaimana keseruannya? Yuk kita intip. Unboxing durian. Aduh, durinya tajam sekali. Biasanya kalau dia udah matang betul dia mudah dibuka. Wow. Nah, ini mudah dibuka nih teman-teman. Setelah itu, nah gampang aja bukanya. Gampang kan bukanya kalau dia udah masak, gampang membukanya. Wow, waduh, dia ada 2 sisi ternyata teman-teman. Wow, ada 2 sisi. Wow. Nah ini teman-teman, ada 2 sisi. Nah ini kita ambil ya. Ini satu, sisi pertama, sisi kedua, terus sisi ketiga. Nah ini enak banget. Nah ini sisi yang selanjutnya, 1, 2, lalu ini 3, enak, 4, 5, dan 6. Wow, sisi satu lagi lebih banyak. Enak parah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita buka. Ini ternyata ini ada 2 sisi. Lalu karena ini sudah dibuka, harusnya dia mudah. Wow, ini sisi yang terbuka tadi. Di sisi satu nih. Wow. 1 dan 2. Wow. Ini ada sisa. Wow. Bismillah. Enak banget. Alhamdulillah. Nah, ruas selanjutnya yang sisi tadi. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Nah, ini sisi selanjutnya. Ada berapakah? Wow, ada 3. Wow, 3. Dan ini yang terakhir. Wow, banyak sekali. Wow, ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Ini kalau di kampung nih,
katanya durian montong tapi murah banget. Tadi di video sebelumnya dapat 2 yang besar dan 3 yang kecil, harganya 50.000. Wow, ini kita coba, mari kita makan. Bismillah. Enak, enak banget teman-teman. Sampai jumpa di sini di Andrija Anak Kos, dan nanti duriannya akan kita buat kolak durian. Nah, ini dia dapat sepiring besar. Wow. Nah, setelah mendidih kita campur santan kental. Santan kentalnya sekitar 500 ml. Setelah itu aku ingin mencoba mencampurkan dengan durian. Sekitar 5 buah. Kita masukin duriannya. Pakai durian montong. Nah, kita masukin lagi. Nah, lalu kita aduk ya. Kita aduk matang. Jangan lupa daun pandan sesuai selera. Lalu kita tutup. Masukin gula 100 ml saja ya. Nah, lalu aduk. Nah, sisa gula tadi kita gini kan, kita masukin lagi. Nah, begini. Setelah itu kita masukin santan kelapa ini lagi supaya lebih kental, lebih enak. Setelah itu jangan lupa kita aduk. Nah, setelah dia mendidih, jangan lupa kita masukin pisang. Nah, ini ya. Ini pastikan ubinya sudah matang. Karena ubinya sudah matang, kita aduk. Nah, karena santannya sudah mendidih, ini kita masak jangan terlalu lama-lama ya. Lalu kita campurkan susu Frisian Flake kental manis Energo yang rasa cheese biar ada rasa kejunya. Lalu kita aduk sesuai selera. Dah. Setelah itu kita aduk ya sampai rata. Lalu kita tutup, kita tunggu sampai biji duriannya matang. Nah, kolaknya sudah matang, tapi kita nggak tahu bijinya udah matang atau belum. Nanti kita coba ya. Ini udah kita apain. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk kita intip. Hai guys, jumpa lagi di Andrija Anak Kos. Nah, kita akhirnya selesai juga masak teman-teman. Sekarang kita akan mereview makanan yang dimasak. Nah, ini ada gulai ikan patin, kemudian ada asam padeh ayam, lalu ada sambal goreng kepala ikan laut, kemudian ada gulai hijau ayam, lalu ada sayur pakis. Bagaimana keseruannya? Yuk kita icip. Nah, pertama kita ambil nasi dulu teman-teman. Udah matang. Nah, ini kita ambil lagi. Nah, kita masuk. Nah, ini. Nah, lalu kita masuk. Terlalu banyak, nanti kita tambah ya. Nah, selanjutnya ini asam padeh ayam. Nah, kita ambil
ininya. Nah, terus ada gulai ini, gulai lele. Nah, ini teman-teman, kita campur ayam sedikit. Nah, kita ambil tahu, taruh ke sini. Nah, ini kita ambil badan ikan lele. Oke. Nah, setelah itu ayam kita ambil kuning aja. Ini ayamnya kita ambil dikit aja. Nah, ini tahunya kita ambil. Nah, kasih kuahnya dikit. Selanjutnya sayur pakis. Nah ini dia. Nah, selanjutnya ini ikan laut. Kita ambil cabenya aja. Nah, ini kita ambil cabai yang lain. Nah, aku berubah pikiran ambil ikan laut aja karena mau review. Nah, ini dia teman-teman, mari kita review. Sebelumnya kita minum dulu. Bismillah. Tangan jangan lupa dicuci, aku udah cuci tangan ya. Lalu kita coba asam padeh durian. Bagaimana rasanya? Kita nggak tahu. Nih, pakai ayamnya. Nih, bismillah. Nih. Can. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Sumpah. Enak banget. Walaupun agak pedas karena pakai cabai setan. Kita coba sambalnya. Kan, bismillah. Sambal sambal lebih enak lagi. Bismillah, Can. Enak parah. Sekarang kita makan gulai kuning. Kita coba dulu yang sayur pakis. Nih, bismillah. Bismillah, Can. Enak parah. Nih. Ini. Nah, ini ayam sambal hijau. Gulai ayam cabai hijau. Kita makan, bismillah. Bagaimana? Sambil ASMR. Enak parah. Ini cabenya. Bismillah. Kita coba. Nih, bismillah. Enak banget. Selanjutnya lele, gulai lele. Wow. Kita coba tahunya. Wow, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Nih, bismillah. Enak parah. Bismillah. Enak banget teman-teman. Sekarang kita coba ikannya. Ini kepala ikan laut.
Ini tunggu, kita taruh tulangnya dulu. Ini kita coba ini, bismillah. Enak parah teman-teman, udah nampak kan, ini aku videonya sendiri. Nanti teman-teman lihat dari sisi yang lain lagi ya. Nah teman-teman, kita lanjut makan. Nih, walaupun nggak nampak, teman-teman pasti harus bisa melihat ekspresiku. Aku makan ikannya, beneran ini enak banget. Bismillah. Pedasnya nikmat. Ini tahu Chan. Chan. Bayam. Enak banget. Alhamdulillah. Pedas, enak. Pedasnya juga, ya Allah. Ruku-rukunya. Wow. Bismillah, enak parah. Ini menunya enak parah. Bismillah. Sekarang coba lele. Dicampur malah tambah enak. Bismillah. Pedas. Tapi enak. Bismillah. Tahu. Cep. Sumpah, enak banget. Bismillah.
Hmm. 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 Kok bisa senikmat ini? Hmm. Hmm. Enak. Hmm. 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 Enak parah. Bismillah. Nah teman-teman, nasinya udah habis nih, kita mau tambah tapi lauknya masih banyak karena enak banget, pedas, nikmat. Kalian bisa coba, bisa recook, ini asli dijamin enak parah. Nih, nah saya mau ngabisin dulu suapan terakhir. Sampai jumpa di sini. Jangan lupa like, komen yang baik, dan subscribe. Sampai jumpa di Andrija Anak Kos. Bye teman-teman. Kolaknya udah habis teman-teman. Lupa ngasih tahu. Enak parah. Beneran.